Bicara tentang wanita kuat. Wanita kuat dapat dijadikan sebagai motivasi dan inspirasi agar kamu menjadi wanita yang lebih tangguh dan kuat dalam menghadapi segala rintangan. Dan juga bisa menjadi gambaran kepribadian dan seberapa besar ambisi yang dimiliki oleh seorang wanita. Wanita tidak hanya dinilai dari segi fisik saja. Seorang wanita juga perlu menjadi pribadi yang memiliki kualitas dari segi kecerdasan atau kemampuan berpikir. Setiap wanita yang ingin sukses dalam hidup maupun karir harus memiliki karakter yang tangguh untuk menyelesaikan segala permasalahan. Meski terkadang kesedihan dan rasa sakit diutarakan dengan tangisan, wanita yang kuat segera bangkit dari keterpurukan yang dialaminya. Seorang wanita yang kuat juga akan menghadapi segala permasalahan tanpa mengeluh dan menyelesaikan, dan tidak akan menyalahkan orang lain. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan sendiri. Ada banyak hal yang dapat mendorong dan memotivasi untuk menjadi wanita yang kuat. Satu di antaranya dengan berikhtiar. Seorang wanita yang kuat membela dirinya sendiri. Seorang wanita yang lebih kuat membela orang lain. Wanita yang kuat mencintai, memaafkan, pergi, melepaskan, mencoba lagi, dan bertahan, tidak peduli apapun yang ada di hadapannya. Jadilah wanita yang kuat, jadi putri. Anda akan memiliki anutan atau putra. Anda akan tahu apa yang harus dicari dari seorang wanita ketika dia dewasa nanti. Jangan pernah meminta maaf karena telah menjadi wanita yang kuat. Jadilah wanita yang kuat. Jadilah wanita pemberani yang berani melakukan apa saja. Jadilah wanita mandiri yang tidak butuh pria. Jadilah wanita yang tidak pernah mundur. Wanita yang kuat tidak duduk menangis dan menangisi diri sendiri atau membiarkan orang menganiaya. Wanita yang kuat secara sadar akan berhenti mencoba jika dia merasa tidak diinginkan. Dia tidak akan memperbaikinya atau mengemis. Dia akan pergi begitu saja. Di bawah setiap wanita yang kuat dan mandiri terletak seorang gadis kecil yang patah hati, yang harus belajar bagaimana bangkit kembali dan tidak pernah bergantung kepada siapa saja. Keraguan adalah pembunuh. Anda hanya perlu tahu siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Dunia membutuhkan wanita kuat, wanita yang akan mengangkat dan membangun orang lain, yang akan mencintai dan dicintai, wanita yang hidup dengan berani, lembut, dan galak, wanita dengan keinginan kuat. Setelah Anda mengetahui seperti apa rasa hormat, rasanya lebih baik daripada perhatian. Beberapa wanita tersesat dalam api, beberapa wanita dibangun dari itu. Maafkan orang yang menghina Anda, menyerahkan Anda, meremehkan Anda, atau menyepelekan Anda. Tapi lebih dari itu, maafkan diri Anda karena biarkan mereka menyakiti Anda. Tindakan terkuat
terkuat bagi seorang wanita adalah mencintai diri sendiri, menjadi dirinya sendiri, dan bersinar di antara mereka yang tidak pernah percaya dia bisa. Kamu harus tahu bahwa kamu dapat melakukan ini. Kamu kuat, kamu pasti bisa. Bertahanlah dan tetap percaya pada dirimu sendiri. Kamu bisa tahu siapa wanita kuat itu. Mereka adalah orang-orang yang kamu lihat saling membangun, alih-alih menghancurkan satu sama yang lain. Terkadang dibutuhkan keberanian untuk menjadi seorang wanita. Jadilah wanita yang kuat agar tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Jadilah wanita yang kuat agar dapat dijadikan contoh oleh wanita-wanita lain. Janganlah menyerah dengan apa yang ada di hadapanmu. Kamu pasti bisa melakukannya dengan niat serta tekad yang kuat. Saya wanita yang kuat karena wanita yang kuat membesarkan saya. Wanita yang kuat tidak dilahirkan begitu saja. Kami ditempa melalui tantangan hidup. Dengan setiap tantangan kami tumbuh secara mental dan emosional. Kami bergerak maju dengan kepala terangkat tinggi dan kekuat yang tidak dapat disangkal. Seorang wanita yang telah melewati badai dan selamat. Kami adalah berjuang. Wanita yang kuat tidak bermain sebagai korban. Jadi buat diri mereka terlihat menyedihkan dan jangan menuding mereka berdiri dan mereka kokoh. Setiap kali seorang wanita membela dirinya sendiri, dia bela semua wanita. Dia kuat bukan karena dia tidak takut, tetapi karena dia terus maju dengan kuat meski ada rasa takut. Wanita yang kuat sering disalahartikan sebagai dingin dan kejam hanya karena mereka menolak untuk tidak dihormati, dianiaya, atau dianggap remeh. Berpikirlah seperti seseorang ratu. Seorang ratu tidak takut gagal. Kegagalan adalah batu loncatan menuju kebesaran. Wanita sepanjang sejarah, wanita telah mengalami prasangka, diskriminasi, dan kerugian. Para pria masih bisa menikmati hak-hak istimewa yang kesetaraannya masih diperjuangkan oleh para wanita, seperti keuntungan ekonomi, karir, dan sosial. Selain itu ada pula tekanan sosial, budaya, dan personal yang kuat dan membentuk peran ideal wanita yang biasanya ditentukan oleh orang lain, bukan diri sendiri. Sayangnya, karena banyaknya tradisi dan struktur kekuasaan seperti ini yang tertanam di masyarakat, Anda mungkin akan terus menghadapi tekanan dari masyarakat untuk mengikuti standar-standar tertentu. Meskipun demikian, untuk menjadi sosok wanita yang lebih kuat, Anda perlu menjadi diri sendiri dan diri yang Anda inginkan, serta mengembangkan cara untuk menghadapi dunia yang tidak selalu ramah pada wanita. Terlepas dari mitos umum yang beredar, sebenarnya tidak banyak perbedaan bawaan antara pria dan wanita. Sebagai contoh, otak pria dan otak wanita ternyata identik. Meskipun tekanan sosial dan budaya sering memberikan standar kaku
terhadap apa yang bisa dianggap sebagai hal feminim. Salah satu faktor untuk menjadi wanita yang lebih kuat adalah mampu menentukan apa arti wanita bagi hidup Anda. Tolak standar atau pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan sosok wanita yang ingin Anda tunjukkan. Masyarakat mungkin memiliki standar yang kaku atau opresif terhadap kelompok-kelompok marginal, seperti wanita dengan etnis ras yang berbeda, terutama selain wanita kulit putih, kelompok agama minoritas, atau wanita transgender. Terkadang sulit untuk menyeimbangkan antara pengembangan identitas sebagai sosok wanita yang ingin Anda tunjukkan dengan keamanan pribadi. Anda perlu menentukan apa yang membuat Anda merasa nyaman Anda dan apa yang aman bagi Anda pada situasi-situasi tertentu. Bahkan beberapa wanita sayangnya membatasi aspek-aspek yang dianggap tepat atau layak untuk wanita. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Anda tidak bisa menjadi wanita feminis atau ibu rumah tangga, sementara yang lain beranggapan bahwa memiliki karir tidak cocok dengan kodrat wanita yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa apapun yang Anda pilih, baik menjadi seorang suster atau binaragawati, adalah hal yang bisa dilakukan oleh wanita karena Anda adalah wanita kuat. Perlu diingat bahwa perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang sudah diterima bisa mendapatkan perlawanan. Sebagai contoh, wanita yang mengenakan pakaian yang dianggap seksi seperti rok pendek dan stiletto mungkin dipandang secara negatif, terutama di tempat kerja. Sebaliknya, wanita yang mengenakan pakaian yang dianggap sederhana seperti rok panjang atau sepatu hak datar seringkali dipandang lebih positif di tempat kerja. Biasanya sulit untuk mengarahkan antara apa yang diterima di masyarakat dengan apa yang ingin Anda tunjukkan. Untuk menjadi wanita yang lebih kuat, Anda perlu belajar untuk menyeimbangkan keduanya. Setiap orang memiliki nilai-nilai utama yang dijunjung. Nilai-nilai tersebut adalah keyakinan, pendapat, dan apa yang dianggap paling penting dalam hidup. Nilai-nilai tersebut membimbing Anda dalam membuat keputusan hidup. Dengan meluangkan waktu untuk bercermin pada kepribadian dan hidup, Anda bisa mengenai nilai-nilai tersebut. Pilihan Anda buat dan kehidupan sejalan dengan nilai-nilai yang Anda junjung. Berarti penelitian menunjukkan bahwa ketika Anda membuat pilihan dan menentukan tujuan yang secara pribadi bermakna, Anda akan merasa lebih baik dan mendapatkan lebih banyak kesuksesan. Untuk mengetahui nilai-nilai yang Anda junjung, luangkan waktu untuk bercermin pada diri sendiri. Bertanya-tanya atau langkah-langkah di bawah untuk bertanya kepada teman-teman. Pikirkan beberapa momen kebahagiaan Anda. Apa yang Anda pada saat itu Anda lakukan, dengan siapa Anda melakukan, seperti apa situasinya. Tulis hal-hal tersebut. Pikirkan beberapa momen ketika Anda merasa bangga pada diri sendiri. Mengapa Anda merasa bangga?
Siapa orang lain yang ikut merasakan bangga terhadap Anda? Hal-hal apa saja yang berkontribusi pada situasi tersebut? Tulis hal-hal tersebut. Pikiran momen-momen ketika Anda merasa puas atau lega. Menurut Anda, apa yang menyebabkan munculnya kepuasan atau perasaan lega tersebut? Kebutuhan apa yang sudah terpenuhi? Apa yang bermakna di situasi tersebut? Jika Anda mengalami kebakaran, apa 3 hal yang ingin Anda selamatkan dan mengapa? Dengan anggapan bahwa manusia dan hewan peliharaan sudah aman. Jika Anda bisa mengubah satu hal mengenai masyarakat, lingkungan, tempat kerja, dunia, apa yang ingin Anda ubah dan mengapa? Hal apa yang Anda minati atau sukai? Setelah Anda mengumpulkan tanggapan-tanggapan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, pikirkan apa yang cocok dari jawaban Anda. Hal apa yang paling dominan dalam memberikan kebahagiaan? Hal apa yang ternyata tidak memuaskan seperti yang Anda duga? Sebagai contoh, mungkin Anda ingin menyelamatkan album foto keluarga ketika terjadi kebakaran dan merasa bahwa biasanya Anda merasa sangat bahagia ketika sedang bersama teman-teman atau keluarga. Hal tersebut mencerminkan atau menandakan bahwa nilai-nilai sosial seperti orientasi pada masyarakat, persahabatan, dan keluarga. Serupa dengan contoh di atas, mungkin Anda merasa bangga pada diri sendiri ketika Anda meraih tujuan atau pencapaian, bisa jadi status atau keahlian Anda, hal yang membuat Anda merasa puas. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa nilai-nilai seperti sifat kompetitif, pencapaian, dan keunggulan merupakan nilai-nilai yang penting bagi Anda. Ingatlah bahwa nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai Anda dan tidak harus memenuhi standar orang lain. Nilai-nilai tersebut bukan bersifat benar atau salah. Untuk memahami lebih mendalam, cobalah Anda berpikir dengan jernih. Hanya karena kita memiliki nilai-nilai utama, tidak berarti kita harus selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Ada banyak alasan mengapa kita membuat pilihan yang tidak sesuai dengan nilai yang dikunjungi. Karena wanita seringkali mendapatkan banyak tekanan sosial dan budaya, Anda mungkin kesulitan untuk memilih pilihan yang tidak selaras dengan ekspresi tradisi. Banyak wanita yang mengalami semacam keharusan yang sangat besar. Yang lebih buruk lagi, beberapa keharusan tersebut benar-benar bersifat bertentangan. Sebagai contoh, ada tekanan sosial umum yang mengharuskan wanita untuk tampil atraktif secara seksual sambil tetap menunjukkan kesederhanaan. Ketika Anda menerima keharusan seperti itu, Anda bisa terdorong untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan hal-hal yang benar-benar Anda junjung. Pikiran momen ketika Anda harus membuat keputusan yang sulit. Sebagai contoh, mungkin Anda memutuskan untuk menitipkan bayi atau anak Anda di tempat penitipan anak agar
Anda bisa kembali bekerja? Apakah keputusan itu menitipkan anak didorong oleh tekanan untuk kembali di tempat kerja? Jika iya, hal tersebut merupakan contoh dari keharusan. Banyak wanita yang menerapkan banyak peranan dalam kehidupannya. Anak, kakak, adik, pasangan, ibu, dan lain-lain. Peran-peran tersebut biasanya ditentukan secara sosial, dan masyarakat dapat mendorong wanita untuk menentukan identitasnya hanya berdasarkan hubungannya dengan orang lain. Selain hubungan dengan orang lain, pikirkan peranan lain yang Anda mainkan. Apakah Anda seorang musisi, koki, atau pencipta buku komik? Mungkin Anda adalah seorang penerjun payung, peselancar, atau pemain catur. Dengan memikirkan peranan-peranan yang Anda mainkan, selain dari peranan-peranan berdasarkan hubungan Anda dengan orang lain, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai diri sendiri. Wanita yang tidak mengikuti pernikahan dan proses menjadi seorang ibu secara tradisional seringkali mendapatkan stigma tertentu. Selain itu, wanita yang belum memiliki anak mungkin mengalami tekanan untuk segera memiliki anak, atau mendapatkan banyak pertanyaan terkait alasan untuk tidak memiliki anak. Dengan menentukan apa yang Anda junjung, Anda bisa menghadapi tekanan-tekanan sosial dan budaya tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda adalah dengan membuat daftar kekuatan diri yang Anda miliki. Meskipun Anda ingin menjadi wanita yang lebih kuat, Anda sebenarnya sudah memiliki beberapa kekuatan utama yang digunakan. Ingatlah bahwa beberapa orang seringkali menebak atau mengira kekuatan dan kelemahan dirinya secara tidak akurat. Oleh karena itu, ada baiknya Anda meminta bantuan dari orang lain untuk mengetahui kekuatan diri. Belajarlah untuk berkata tidak. Wanita seringkali diajarkan untuk menjadi pemuas orang lain. Masyarakat menentukan semacam peran gender tradisional yang mengajarkan para wanita untuk menenteramkan, menjaga kedamaian, dan melayani orang-orang lain. Para wanita juga seringkali diajarkan untuk bersikap baik dan memikirkan peranan orang lain. Sampai seringkali mereka tidak memikirkan perasaannya sendiri. Anda mungkin kesulitan untuk belajar berkata tidak, tetapi hal tersebut merupakan bagian penting dalam menjadi sosok wanita yang lebih kuat. Perlu diingat bahwa penempatan batas dan penerapannya tertentu di tempat kerja terkadang mendapatkan perlawanan karena wanita biasanya dianggap sebagai pembantu. Perilaku-perilaku yang tampak menentang persepsi tersebut dapat dipandang secara negatif. Salah satu cara untuk berkata tidak secara produktif di lingkungan tempat kerja adalah dengan mengingatkan orang yang membuat permintaan mengenai hak dan aktivitas lainnya yang sedang Anda kerjakan. Sebagai contoh, Anda bisa duduk bersama atasan dan mengatakan tugas tersebut memang penting sebenarnya,
sebenarnya saya sedang mengerjakan banyak hal saat ini. Jadi mari kita ngobrol selama beberapa menit agar Anda bisa membantu saya menemukan cara untuk memprioritaskan proyek yang saya kerjakan. Wanita-wanita kuat, wanita-wanita tangguh. Bukannya mereka maunya takdir jadi wanita pekerja keras. Semua orang pengen ditakdirkan menjadi wanita yang hidupnya serba kecukupan, tidak kerja seberat ini. Tapi takdirlah yang menentukan hidup mereka. Tidak kerja, tidak makan, meskipun kerjaannya seberat ini. Terkadang orang meremehkan seorang wanita yang bilang wanita lemah, wanita tulang rusuk. Tapi nyatanya di dalam video ini wanita seperti laki-laki, kuat dan mampu mengangkat beban yang melebihi beban badannya sendiri. Terima kasih, semoga video ini bisa memotivasi sebagian atau semua wanita